beberapa reaksi kimia yang banyak ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Nah, secara umum, kalau kita lihat, kita pelajari lagi di kimia organik kemarin, prinsip reaksi kimia itu, terutama reaksi-reaksi yang biokimia dalam tubuh makhluk hidup, itu adalah reaksi-reaksi yang mengalami serangan nukleofilik maupun elektrofilik, ya. Jadi reaksi-reaksi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut, nukleofilik atau elektrofilik. Jadi menyerang ikatan muatan positif atau yang bermuatan berlawanan atau muatan negatif, gitu ya. Jadi itu yang hampir semua reaksi-reaksi kimia tersebut adanya di sana, gitu. Baik, ini nanti bisa diperhatikan beberapa gugus-gugus ya, gugus-gugus yang mungkin mengalami baik reaksi nukleofilik maupun elektrofilik tersebut, gitu ya. Bisa dibaca lebih lanjut nantinya. Oke. Kemudian juga pada beberapa molekul biasanya jadi reaksi-reaksi pemutusan ikatan kimia dalam tubuh makhluk hidup, gitu ya. Biasanya yang terjadi itu pemutusan ikatan itu bisa terjadi secara homolitik ataupun heterolitik, gitu ya. Kalau homolitik artinya dari satu senyawa kimia itu nanti dihasilkan dua gugus, dua bagian yang sama, ya. Dan umumnya ini terjadi pada reaksi-reaksi radikal. Jadi hasil atau produk dari pemutusan ikatan yang homolitik itu adalah dua bentuk yang sama. Biasanya terjadi pada reaksi-reaksi radikal. Nah, hal yang berbeda bisa juga terjadi kalau ada pemutusan heterolitik. Ya, heterolitik artinya nanti produknya akan berbeda nih dari pemutusan heterolitik itu, namanya juga hetero, gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi pada reaksi-reaksi ionik. Ya, ada karbanion gitu ya, atau karbokation. Kalau dia ada karbonnya karbon bermuatan positif gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi secara umum inilah beberapa reaksi yang bisa terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kalau kita kelompokkan lagi secara lebih spesifik, pada proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tadi ada 5 kelompok reaksi ini. Ya, ada 5 kelompok reaksi ini, yaitu reaksi pemutusan atau pembentukan atau ikatan C dengan C, ya. Karena kita makhluk hidup ya, karbon dengan karbon itu adalah satu ikatan yang paling umum, paling sering ditemukan pada hampir semua biomolekul. Jadi reaksi pemutusan maupun pembentukan antar karbon ini C dengan C itu paling sering ditemukan pada pembentukan atau pada reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian selain itu ada reaksi penataan ulang, ya, reaksi penataan ulang, baik itu reaksi isomerisasi maupun eliminasi. Kemudian juga ada reaksi-reaksi transfer. Biasanya yang ditransfer adalah gugus fungsi, gitu ya. Bagaimana, misalnya satu contoh, misalnya bagaimana dari asam-asam amino membentuk polimer protein, gitu ya, membentuk polimer protein. Itu ada transfer gugus-gugus fungsi hidrogen ataupun hidroksil, gitu ya, dari air, keterlibatan dalam air, kalau dia pemutusan misalnya, dan seterusnya. Jadi ada transfer gugus fungsi yang terjadi pada reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ada reaksi radikal dan juga ada reaksi redoks, ya. Nah, kelima kelompok reaksi ini, kelima jenis reaksi inilah yang banyak kita temukan dalam tubuh makhluk hidup. Nanti kalian akan bisa lihat detil per detil satu persatu saat kita pelajari metabolismenya. Bagaimana pada proses pernafasan, gitu ya. Bagaimana pada fotosintesis, bagaimana pada proses-proses glikolisis, siklus Krebs dan seterusnya. Secara umum ya 5 jenis reaksi inilah yang terjadi pada proses-proses metabolisme biomolekul tersebut. Ibu. Ya, gimana Vincent? Saya izin dulu ya, Bu. Oke, silakan. Iya, Bu. Baik, nah ini beberapa contohnya ya, Ibu tidak jelaskan secara lebih detail, mungkin kalian bisa baca sambil kembali membuka buku kimia organiknya
bagaimana reaksi pemutusan ataupun pembentukan ikatan karbon dengan karbon. Ada kondensasi aldol, bisa jadi kondensasi ester, atau juga reaksi-reaksi dekarboksilasi, dan seterusnya. Ya, jadi kalian baca lagi bagaimana yang telah diterangkan, yang telah dijelaskan di mata kuliah organik sebelumnya. Begitu. Baik, berikutnya. Ini penjelasan lebih detail gitu ya, bagaimana pembentukan ikatan karbon-karbon pada karbokation ya, melalui terbentuknya karbokation dan seterusnya. Kalian bisa cek ya, bisa cek, pelajari lagi lewat kimia organik, kemudian buka lagi buku Fessendennya. Ibu nggak usah cerita detail ya, bagaimana serangan nukleofilik ataupun elektrofilik terjadi pada pembentukan karbokation untuk pembentukan ikatan karbon, dan pelajari lagi sendiri nanti lebih lanjutnya. Yang kedua itu ada reaksi penataan ulang, gitu ya. Penataan ulang, salah satu contohnya adalah bagaimana dari glukosa 6-fosfat, nanti ini kita ketemunya di glikolisis, bukan glikolisis, apa namanya? Bukan glikolisis, apa ya? Apa namanya? Ibu sebentar. Pentosa fosfat, jalur pentosa fosfat ya, jalur pentosa fosfat seperti apa? Bagaimana dari ini bolak-balik, bagaimana dari fruktosa nanti dia menjadi glukosa, ya. Fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Kalau kita bicara rantai terbuka atau rantai lingkar sederhana, bedanya fruktosa dengan glukosa adalah pada gugus keton dan aldehid. Glukosa ada aldehid, sementara fruktosa adanya keton, gitu ya. Nah, dalam tubuh makhluk hidup, gitu ya, tubuh makhluk hidup itu terjadi ternyata bisa karena akibat isomerisasi. Jadi glukosa dengan keton itu terjadi disomerisasi saja, sehingga glukosa bisa jadi fruktosa bisa jadi glukosa. Ya, nanti kita lihat bagaimana proses itu pada jalur pentosa fosfat tadi, ya. Dan yang lain-lain juga ada. Jadi misalnya pembentukan intermediate enediol pada beberapa reaksi-reaksi yang melibatkan proses-proses redoks, ya, nantinya bisa dilihat ke belakang. Ini beberapa reaksi yang mungkin terjadi lewat proses penataan ulang isomerisasi. Atau juga bisa penataan ulang melalui proses eliminasi, ya. Eliminasi melibatkan molekul air, yang melibatkan molekul air. Misalnya terbentuknya ikatan rangkap, ya. Kemudian air akan terlepas, ya. Airnya lepas, ikatan rangkap akan terbentuk. Ya, jadi ini misalnya kalau kalian nanti kita bicara misalnya ke pembentukan asam-asam lemak yang tak jenuh gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita lihat ke belakang lagi, banyak terjadi pada beberapa proses metabolisme. Atau ada reaksi-reaksi yang melibatkan atau reaksi radikal bebas, ya. Reaksi radikal bebas ini beberapa contohnya, misalnya koproporpirinogen gitu ya, dan seterusnya, dia menghasilkan radikal bebas, ya. Ada radikal bebas yang dihasilkan. Oh iya, contoh-contoh reaksi ini semuanya Ibu ambil dari buku Leininger, ya. Di sana jelas alamatnya, ada di sumbernya dari gambar 13.7 Leininger. Jadi kalian bisa buka langsung bukunya untuk memperjelas apa sih maksud dari reaksi ini. Ini reaksi ini ketemunya di mana? Ini substratnya ini apa? Zat antaranya apa? Produknya apa? Terjadinya di mana? Pada proses metabolisme apa? Silakan kalian bahas, kalian cari, kalian baca lebih teliti, lebih detail pada buku Leininger ini. Alamatnya jelas, kalian tinggal cari bab 13, gambar 13.7 ada di sana. Cek lagi apa maksudnya dari gambar atau persamaan reaksi ini, gitu ya.
Oke, kemudian bisa juga reaksinya adalah reaksi transfer gugus fungsi, ya. Transfer gugus fungsinya bisa asil, glikosil atau fosforil. Ini yang biasanya terlibat atau dilibatkan pada reaksi-reaksi melibatkan biomolekul, gitu ya. Mekanismenya bisa SN1 ataupun SN2, serangan nukleofilik 1 dan 2. Apa sih itu SN1, SN2 itu apa? Belajar lagi di kimia organik. Ibu nggak mau ulang lagi, nggak usah kita ulang seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Silakan dibaca lagi. Ini juga seperti tadi di depan, sumbernya Ibu ambil dari buku Leninger. Jadi dibaca lebih detail tentang keterangan dari reaksi-reaksi ini. Begitu. Oke. Berikutnya. Ini beberapa contoh transfer gugus glukosil ya. Beberapa contoh transfer gugus glukosilnya. Bisa dilihat itu bagaimana glukosa, suatu glukosa itu nantinya bisa jadi glukosa 6-fosfat. Jadi nanti kalau proses pencernaan ya, misalnya pencernaan kita makan amilum, kemudian nanti amilumnya dihidrolisis jadi glukosa, glukosanya diserap lewat darah, nanti akhirnya dimetabolisme lebih lanjut lewat jalur glikolisis. Ya. Nah di glikolisis itu glukosanya dipecah lagi jadi pirufat dan seterusnya nanti kita baca lebih lanjut. Nah saat tahap awal untuk proses glikolisis itu glukosanya pasti harus juga dia terikat dulu dalam bentuk glukosa 6-fosfat. Ya, dalam bentuk glukosa 6-fosfat. Nah, bagaimana glukosanya bisa mengikat fosfat tersebut? Itu lewat reaksi transfer gugus ini, gitu ya. Transfer gugus tadi. Jadi glukosanya nantinya dia akan terikat ke sana. Gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya. Nanti kita lihat lebih lanjut tentang beberapa contoh ini. Kemudian ini yang paling banyak juga terjadi dalam reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup adalah melibatkan reaksi-reaksi redoks, ya, reaksi-reaksi redoks. Contohnya misalnya bagaimana laktat itu berubah jadi pirufat, itu jelas lewat reaksi reduksi oksidasi, ya. Jadi laktat jadi pirufat misalnya itu lewat reaksi redoks, ya, lewat reaksi redoks. Dikatalisis oleh enzim laktat dehidrogenase, ya, laktat dehidrogenase. Kemudian bagaimana pembentukan ikatan disulfida, ya, ikatan disulfida pada struktur protein albumin misalnya, ada ikatan disulfida, ya, tadinya dia ada dua sistein yang punya gugus fungsi SH, kemudian dua sistein ini bergabung jadi satu melalui terbentuknya ikatan disulfida. Jadi SH, tadinya masing-masing SH, sekarang jadi satu SS, ikatan disulfida. Itu juga pasti dia reaksinya adalah reaksi redoks, ya, nanti melibatkan agen-agen oksidator maupun reduktor berupa glutation dan seterusnya, biasa berupa glutation dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ini cukup banyak terjadi. Begitu juga nanti beberapa contohnya selain reaksi-reaksi umum pada proses metabolisme, detailnya mungkin nanti kalian akan banyak ketemu reaksi-reaksi redoks ini di pembahasan tentang pernafasan, ya, fosforilasi bersifat oksidatif, pernafasan, protein, itu banyak sekali reaksi-reaksi redoks yang terlibat pada metabolisme tersebut, gitu. Oke, nah ini bisa dibaca sendiri. Jadi reaksi redoks itu umumnya dia pasti mengalami transfer elektron dan kalau ada transfer elektron pasti artinya ada energi yang terlibat di sana dan itulah nanti yang akan bisa kita manfaatkan untuk kerja dalam bentuk energi, ya. Nah,
Kemudian lagi bicara tentang metabolisme, artinya kita akan bicara energi dan senyawa berenergi tinggi. Ya. Pada makhluk hidup, senyawa berenergi tinggi ini selalu dikaitkan dengan satu molekul yang namanya adalah ATP, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat. Strukturnya kayak apa? Ada nggak di sini digambarkannya? Nggak ada ya ternyata ya. Ibu nggak gambarkan ya ATP ya. Adenosin trifosfat. Adenosin dari adenin ya. Adenin. Basa, kemarin ingat pembahasan tentang asam nukleat ya. Asam nukleat, ada basanya purin dan pirimidin. Nah, adenin itu jenis basa purin. Ya, jadi ATP itu ada adeninnya dan ada ribosnya. Jadi dia namanya adenosin. Ya, adenosin dan punya 3 gugus fosfat. Ada 3 gugus fosfat. Di link yang Ibu berikan tadi di Google Classroom, Ibu nggak tahu sudah sempat buka atau belum sambil nunggu absen tadi. Di sana digambarkan ya bagaimana struktur ATP ya, pada salah satu link yang Ibu berikan itu digambarkan bagaimana struktur ATP. Ibu harap kalian sudah mempelajari ya, kalian akan mempelajari bagaimana struktur ATP yang sesungguhnya, ya, seperti itu. Nah, jadi itu ATP, adenosin trifosfat. Nah, hampir semua reaksi-reaksi biokimia, ya, reaksi metabolisme itu akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP ini tadi, atau molekul-molekul lain yang dikonversikan dalam bentuk ATP nantinya. Jadi senyawa berenergi tinggi dalam tubuh makhluk hidup itu adalah ATP. Kenapa dia bisa kita sebut sebagai senyawa berenergi tinggi? Nah, itu nanti kita bisa lihat ya ke belakang seperti apa. Itu disebabkan karena kemampuannya dia terhidrolisis ya, hidrolisis dari ATP trifosfat. Di satu persatu fosfatnya dihidrolisis, lepas satu persatu, di mana pelepasan tiap ATP, tiap fosfat itu dia pasti disertai dengan pelepasan energi. Nah, itulah yang sebagai sumber energi dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Ya. Nah, ini contoh aja ya, contoh-contoh dari reaksi-reaksi, contoh-contoh dari reaksi-reaksi kimia, reaksi proses-proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup, baik anabolisme maupun katabolisme. Oke, nah seperti Ibu sampaikan tadi, jadi hidrolisis ATP tadi merupakan sumber energi, ya, sumber energi yang cukup tinggi, ya. Itu bersumber dari hidrolisis ATP, yang dihidrolisis yang dilepas adalah fosfatnya. Jadi ATP tadinya trifosfat gitu ya. Kalau dihidrolisis sekali ketemu satu molekul air, maka satu fosfatnya lepas, sisanya dia akan jadi ADP, adenosin difosfat. Fosfatnya 2. Gitu ya. Kemudian kalau ADP ini, ADP-nya bisa lagi dihidrolisis lebih lanjut, dihidrolisis lagi, ketemu lagi satu molekul air, maka produknya nanti akan jadi AMP, adenosin monofosfat, dan satu lagi fosfat. Sehingga kalau ATP ini dihidrolisis habis, gitu ya, hasilnya adalah 2 fosfat, 2 PI, gitu ya, plus AMP, adenosin monofosfat. Itu produk akhirnya nanti. Ya, jadi ada gugus fosfat bebas yang dihasilkan. Nah, gugus fosfat ini yang nanti bisa digunakan untuk macam-macam, gitu ya, untuk transfer gugus fungsi dan seterusnya bisa dimanfaatkan lebih lanjut pada proses-proses metabolisme tahapan berikutnya.
Oke, nah ini bisa dibaca lagi seperti apa. Ya, bisa dibaca bagaimana lanjutan dari proses hidrolisis ATP tadi, apa yang dihasilkan, kemudian apa manfaat, apa guna dari produk-produk hidrolisis ATP tersebut. Ya, kalian bisa baca sendiri untuk penjelasan ini. Oke, ini juga seperti itu bisa dibaca lebih lanjut apa manfaat, apa guna dari hidrolisis ATP. Nah, jadi seperti inilah bagaimana jalur terbentuknya ATP ya, produksi ATP. Mulai dari di darah tadi ya, kalau ada glukosa kita makan, misalnya proses pencernaan ya, ada proses pencernaan, kemudian misalnya kita makannya amilum gitu ya, amilum, dihidrolisislah amilum ini oleh amilase atau protealin kita menjadi glukosa, kemudian glukosanya diserap dalam darah. Glukosanya diserap dalam darah. Ya, ini di darah. Glukosa diserap dalam darah, kemudian baru nanti glukosa itu akan diglikolisis ya, diglikolisis menjadi pirufat. Ya, glukolisisnya aerob dia akan menjadi pirufat dan bisa berubah bentuk menjadi laktat kalau glukolisisnya anaerob gitu ya. Kalau glukosanya berlebih, glukosanya bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Tapi kalau glukosanya cukup, tidak berlebih, itu semuanya akan dirubah jadi pirufat dan nanti bisa masuk ke siklus Krebs, gitu ya, ke siklus Krebs. Kalau glukosanya berlebih, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen, ya. Kemudian pada proses yang sama ada proses pernafasan dalam darah ya, itu ada oksigennya, kemudian ada nanti oksigennya pada proses fosforilasi bersifat oksidatif akan dihasilkan CO2 dikeluarkan lagi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi inilah prosesnya ada ATP dan ADP yang terlibat pada proses metabolisme tersebut ya secara umum. Ya. Bagaimana ATP itu dibentuk dari adenosin saja, ketambahan fosfat, jadi monoposfat, kemudian jadi AMP, jadi ADP, kemudian baru menjadi ATP, gitu ya. Sementara pada glikolisis, ya, glikolisis dan siklus Krebs belum dihasilkan ATP secara langsung, tetapi dihasilkan molekul-molekul lain, ya, molekul-molekul lain yang bisa dikonversikan menjadi bentuk ATP itu sendiri. Ya, jadi molekul-molekul lain yang dihasilkan pada proses metabolisme glikolisis maupun TCA cycle atau siklus Krebs ini nanti bisa dikonversikan menjadi dalam bentuk ATP dan semuanya merupakan senyawa-senyawa berenergi tinggi. Begitu. Nah, sekali lagi, jadi kalau kita bikin kesimpulan, gambaran sederhana dari gambaran tadi ya, siklus ATP ADP itu gambarannya itu seperti ini, gitu ya. Jadi kalau melewati proses pernafasan, gitu ya, proses pernafasan, kemudian pembentukan energi lewat pencernaan dari molekul-molekul karbohidrat, lemak, dan protein yang kita makan, kerjasama sama proses pernafasan, gitu ya, CO2, ketemu ini, kemudian libatkan ATP di sini, digunakan energinya, dipakai untuk biosintesis makromolekul, kontraksi otot, transport ion, gitu ya, juga termogenesis, penurunan suhu, dan seterusnya, maka nanti ATP-nya akan terurai menjadi ADP. Tapi ini tidak selesai, tidak berhenti, dia akan muter, jadi siklus. Ya, ATP, ADP itu prosesnya seperti ini, dia berupa siklus. Gitu. Jadi bukan reaksi bolak-balik, tapi dia siklus berputar seperti itu, ya, dari sumber, kemudian digunakan energinya, balik lagi ke sini digunakan lagi, ya. Seperti hukum kekekalan energi yang kita kenal bahwa energi itu tidak hilang, ya, dia sifatnya kekal, hanya berubah bentuk dari keadaan satu menjadi keadaan yang lain. Jadi hukum kekekalan energi itu memang tidak terjadi. Oke, seperti ini. Ya, jadi siklus ATP seperti ini.
Atau kalau kita bicara tentang siklus ATP ADP ini, kalian nanti mungkin pada beberapa satu saat akan baca satu istilah yang disebut dengan siklus Cori. Siklus Cori ini namanya siklus Cori karena penemunya ya pasangan Carl Cori dan Gerty Cori. Ini melibatkan siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan asam laktat, pirufat, dan alanin tadi ya, seperti yang gambaran di depan pertama sekali itu hubungannya ke sana. Jadi dan itu ada hubungannya dengan ATP dan adenosin trifosfat dan ADP tadi. Jadi berhubungan sekali dan sangat digunakan nantinya untuk kontraksi otot dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Oke, ini nanti kalian bisa pelajari pelan-pelan bagaimana transfer gugus fosfat ya, fosforil dan ATP, hidrolisis ATP-nya seperti apa dan seterusnya itu kalian bisa baca pelan-pelan sambil melihat tayangan dari link yang Ibu berikan tadi. Ya, jadi lihat linknya sambil baca ini ketemu nanti benang merahnya di mana dan kalian akan bisa memahami bagaimana peran ATP sebagai berenergi tinggi. Ya. Oke ya, ini beberapa contoh nih, berapa energi bebas, ya beberapa energi bebas untuk senyawa-senyawaan yang sering kita temukan nanti sebagai intermediate atau produk-produk untuk reaksi-reaksi metabolisme. Ini jumlah energi bebasnya dalam satuan kilojoule ataupun kilokalori, ya. Ada senyawa glukosa 3 fosfat misalnya, delta energi bebas Gibbs-nya sekitar segini gitu ya. Minus 20,9 artinya dia akan spontan untuk terbentuk dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa besarannya. Ini bagaimana terbentuknya ya. Trifosfat tadi, adenosin, ribose, ini ATP ya. Ini adeninnya, ini ribosnya, ini 3 fosfatnya. Ya, adenin, ribos, trifosfat. Jadi kalau dua adenin dan ribosnya ini kita sebut sebagai adenosin trifosfat. Ya. Seperti apa ini bisa terbentuk? Ya ini, serangan nukleofilik antara oksigen dan gugus R yang lain. Ya, ini bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana terbentuknya ATP tersebut. Ini hubungannya ATP dengan cahaya, nanti bisa dilihat lagi, dibaca lagi bukunya di Langer ini. Oke. Nah, ini satu besaran-besaran ya yang nanti bisa kita pakai untuk mengetahui senyawa berenergi tinggi. Ya. Kita harus tahu kandungan kalori tingginya dan juga respiratory quotient-nya dan reducing equivalent ya. Nah, nanti itu sebenarnya kita bicara ini hubungannya nanti kita akan bicara lebih lanjut ke kimia bahan makanan, tapi itu kita nggak bahas sekarang ya. Ya, rasanya Ibu nggak usah bahas deh tentang itu. Ini kita bicara kaitannya dengan energi yang dihasilkan dan seterusnya. Di bagian pertama, Ibu lupa, di bagian pertama kita kemarin sudah Ibu singgung ya tentang hukum termodinamika ya? Sudah ya? Kalau nggak salah sudah, harusnya sudah Ibu singgung. Bagaimana hukum termodinamika 1, 2, 3, itu sangat terkait sekali dengan metabolisme dan bioenergetika ini, bahwa untuk reaksi-reaksi yang spontan terjadi itu pasti energi bebasnya negatif, gitu ya. Kemudian yang reaksinya kembali itu artinya dia energi bebasnya dia positif, ya, lebih dari 0. Gitu. Sementara untuk reaksi keseimbangan artinya delta G bebas Gibbs-nya adalah sama dengan 0. Itu harusnya sudah Ibu sampaikan di pertemuan yang kemarin, ya. Oke. Jadi kita harus lihat kembali. Ya, jadi ini
beberapa syarat kita mengetahui suatu senyawa itu berenergi tinggi. Jadi kandungan kalorinya tinggi, kemudian respiratory quotient-nya rendah, ya, respiratory quotient-nya rendah, dan reducing equivalent-nya tinggi. Kalau kalian tidak dapat dengan membaca slide berikutnya, apa itu RQ, apa itu RE, silakan cari, ya, silakan dicari sendiri apa tuh definisi RQ, apa tuh definisi RE, silakan dicari sendiri. Kalau tidak bisa meramu, menyimpulkan sendiri apa definisi dan bagaimana mencari RQ maupun RE untuk menentukan suatu senyawa itu masuk ke kelompok energi tinggi atau belum, ya. Jadi ini ada beberapa ininya, apa caranya, ada beberapa definisi yang mudah-mudahan sih itu sih berharapnya kalian dapat sebenarnya, gitu ya. Ini RQ, jumlah mol CO2 dibagi dengan jumlah mol O2-nya, gitu ya. Jadi hubungannya dengan reaksi saat pernapasan, gitu ya, dan seterusnya. Baca lebih lanjut tentang RQ dan RE tersebut, ya. Dan ini beberapa kalau kita bandingkan untuk beberapa senyawa, misalnya antara metana, metanol, formaldehid, asam format, dan karbon dioksida, ya. Semuanya punya atom C1, punya satu atom C, ya, satu atom C, ya. Nilai Re dan RQ-nya berbeda. Re-nya untuk metana 4, sementara RQ-nya 0,5. Sementara untuk karbon dioksida, Re-nya 0 dan RQ-nya tak terhingga, gitu ya, seperti itu. Sementara untuk asam format, Re-nya 1, RQ-nya 2, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini bentuk gambaran seperti itu. Nah, ini adalah beberapa senyawa-senyawa pembawa, senyawa-senyawa aktif pembawa yang sering terlibat dalam proses metabolisme, ya. Jadi nanti kita, kalau kalian sering membahas tentang ini, sering ketemu dengan ini, ATP, NADH, NADPH, FADH, FMNH, dan seterusnya, koenzim A. Ini adalah molekul-molekul pembawa, ya, molekul-molekul pembawa yang akan sering kita jumpai pada proses metabolisme, ya. Jadi bentuk aktifnya seperti ini, sementara gugus pembawanya sebenarnya adalah fosfatnya, ya. Molekul aktifnya ATP misalnya, gugus pembawanya dia fosforilnya, ya. Atau hal yang lain ini, kalau ATP selesai sampai di sana, misalnya lagi ada gugus aktifnya, ya, bentuk aktifnya, molekul aktifnya adalah NADH atau NADPH, pembawanya itu elektron. Jadi sebenarnya yang terlibat di sana perpindahannya adalah elektronnya nih, ya, ya, NADH, NADPH, berarti ada elektron dari H-nya itu yang sebagai pembawa. Nah, biasanya kita temukan ini dia dalam bentuk vitamin-vitamin, nikotinat atau niacin. Jadi ingat lagi nanti fungsinya vitamin, ya, fungsinya vitamin itu berfungsi sebagai koenzim, ya, berfungsi sebagai koenzim dan banyak terlibat untuk sebagai pada saat molekul-molekul pembawa dan dengan gugus-gugus tertentu seperti ini, begitu, ya, dan seterusnya. Jadi ini nanti mudah-mudahan Ibu berharap tidak asing dengan molekul-molekul ini. Ini adalah beberapa molekul yang akan sering kita temukan pada proses metabolisme, gitu ya. Pasti akan sering kita temukan pada proses-proses metabolisme terlibat sebagai molekul pembawa atau molekul-molekul aktifnya pada proses-proses metabolisme. Silakan dibaca, silakan dipelajari. Oke, kemudian kalau kita bicara molekul berenergi tadi sangat erat hubungannya dengan aliran elektron, ya. Ini ada 4 cara aliran elektron. Dia bisa langsung sebagai elektron atau lewat atau sebagai atom hidrogen. Tadi contohnya NADH dan NADPH, ya. SH menjadi SS ikatan disulfida tadi.
Jadi aliran elektronnya itu sebagai atom hidrogennya atau sebagai ion hidrida atau melalui kombinasi dengan oksigen langsung. Jadi aliran elektron itu bisa melalui 4 macam ini. Salah satu dari 4 macam ini. Bisa sebagai elektronnya langsung, gitu ya. Ini contohnya kalau ketemu antara Fe dengan Cu, jadinya Fe2+ dan Cu2+, jadinya Fe3+ dan Cu+, gitu kan ya. Atau lewat atom hidrogen, atau lewat ion hidrida, atau melalui kombinasi dengan oksigen langsung. Gitu. Jadi ini bisa terjadi ya pada proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian produk dari aliran elektron ini adalah kita akan bisa melakukan kerja secara biologis. Ya, jadi proses protein-protein aktin di otot itu akan bisa berguna, ya, akan bisa bermanfaat, bergerak lewat proses aliran elektron ini. Ya, jadi kalau di kendaraan, ya, kendaraan bermotor tuh itu sumbernya dia dari aki, gitu kan ya, bahan bakarnya itu misalnya aki, kemudian lewat motor sebagai transducer energi, kemudian bisa melakukan kerja mekanik roda pengapiannya, gitu ya. Itu yang seperti itu yang terjadi. Nah, kalau pada makhluk hidup sumbernya adalah bahan bakarnya adalah makanan, kemudian lewat mitokondria, di mitokondria kemarin dia pabrik energi, ya, di bagian-bagian sel kemarin, di sana proses metabolisme utama terjadi, penghasil energi ada di mitokondria, kemudian terjadilah transducer elektrokimia di sana, dan akhirnya produknya di sana bisa kerja mekanik dari otot, gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Terus kalau nggak makan kita nggak bisa melakukan kerja dong. Ya pasti ada batasannya, ya. Makan itu kita dapatkan asupan, tetapi tubuh tentu saja punya mekanisme untuk penyimpanan dan penggunaan dalam bentuk lain. Jadi bukan juga kita artinya harus mendefinisikan kita harus makan terus, gitu ya, supaya otot bisa bekerja. Bukan mendefinisikan seperti itu. Jadi tubuh itu tetap punya ambang batas untuk menyimpan, kemudian juga bisa memanfaatkan lagi penyimpanannya, sehingga otot tetap bisa bekerja dan proses-proses yang lain bisa tetap terjadi. Ya. Kemudian, bicara tentang aliran elektron tadi, tentu saja pasti kita akan erat kaitannya dengan reaksi redoks, ya. Reaksi redoks, ini juga kita nggak usah pelajari lebih lanjut, sudah harus belajar di baik kimia organik, kimia fisik, atau kimia analitik, bahkan kimia dasar, kimia belajar elektrokimia, kimia redoks, dan sebagainya, harusnya kalian sudah pinter lah tentang ini. Ya, bagaimana pelajarannya tentang aliran energi pada reaksi redoks, aliran elektron dan energi pada reaksi redoks. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang energi bebas Gibbs-nya pada beberapa senyawa-senyawa antara. Nah, ini bagaimana enol, ya, enol, standar potensial reduksi di setengah reaksi redoks, ya, setengah reaksinya. Ini potensial energinya, ya. Maksudnya apa? Potensial energi sebesar ini, yang positif itu maksudnya apa? Yang negatif itu maksudnya apa? Nah, kalian pelajari lagi di elektrokimia dan kimia fisiknya seperti apa, ya. Dan ini yang sering terlibat nantinya. Bagaimana ada air, gitu ya, bagaimana ada besi, gitu ya, bagaimana di besi itu kita dalam darah itu pengikat besi, ya, ada hemoglobin mengikat besi. Nah, itu jadi penting banget ada zat besi dalam darah, dalam tubuh kita. Ini hubungannya ke sana nanti, gitu ya. Begitu juga untuk proses pada fotosintesis ada sitokrom A, sitokrom B, dan seterusnya. Pernafasan ini nanti kalian akan ketemu banyak, ngobrol banyak dengan mereka ini pada pembahasan metabolisme di pernapasan dan fosforilasi bersifat oksidatif, ya, transfer elektron, ya.
dan molekul-molekul yang lainnya. Seperti juga molekul-molekul yang lainnya. Nah, kemudian ini tadi sudah Ibu singgung tentang beberapa molekul pembawa elektron ya. Satu contohnya adalah NADH. NADH ya, ini NADH. Nah, apa tuh NADH ya? Ada yang tahu singkatannya NADH apa? Ya, cari tahu ya. NADH itu apa? FADH itu apa? Ya, dicari tahu nanti apa NADH, FADH seperti apa. Ya, jadi dia pembawa elektron. Kenapa dia bisa jadi pembawa elektron? Nah, ini ya banyak kita lihat dari strukturnya. Strukturnya ya. Dia ada adeninnya, ada ribosnya juga. Jadi lihat struktur nukleosida. Struktur nukleosida dari asam nukleat kemarin ternyata dia fungsinya banyak sekali. Kalau kita kemarin cuma kita simpulkan kecil fungsinya untuk pewarisan sifat saja gitu ya, nukleosida itu asam nukleat lah ya, itu fungsinya pewarisan sifat. Ternyata turunannya adenosinnya itu fungsinya ternyata sebagai sumber energi. ATP tadi udah kita lihat. Sekarang NADH ternyata juga gitu, ada adenin dan ribosnya, ada fosfatnya dan seterusnya ya. Jadi ternyata cukup kompleks sekali manfaat dari nukleosida yang kita pelajari kemarin. Gitu. Nah, ini antara NAD+ dan NADH sebagai bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksinya. Ya, kalau kita tuliskan reaksinya secara lebih strukturnya, atau kalau kita bicarakan, kita tulis secara strukturnya secara lebih singkat. Ya, jadi dia cuma pembawa saja elektron NADH dan NAD+ dan NADH-nya pembawa elektron saja. Yang bereaksi, yang kita mau arah itu sebenarnya pada reaksi metabolismenya adalah ini, substrat dan reaktannya. Substrat dan produknya. Substrat dan produknya. NAD dan NADH-nya hanya sebagai molekul pembawa saja, pembawa elektronnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini akan banyak sekali kalian temukan pada reaksi-reaksi metabolisme. Dia berubahnya intinya adalah dia akan berubah seperti itu, gitu ya. Dan ini molekul pembawanya apa? Ya, substratnya apa, reaktannya apa, molekul pembawanya apa? Ya, itu yang akan banyak sekali berulang-ulang kita temukan pada reaksi-reaksi metabolisme. Ya, kemudian ini kalau FADH, ya tadi NADH, ini FADH, dan seterusnya. Nanti dibaca lagi bagaimana strukturnya, bagaimana dia bisa membentuk sebagai molekul pembawa. Ini ya beberapa contoh untuk reaksi-reaksi yang melibatkan FAD dan FADH. Ya, sekali lagi FAD dan FADH2 ini adalah molekul pembawanya, ya molekul pembawanya. Nah, dari sini, dari reaksi ini sebenarnya, ya dari reaksi ini, kalian nanti harusnya bisa menurunkan itu nanti kalau masih ingat belajar saat di SMA dulu mungkin ya, produk dari siklus Krebs itu dihasilkan NADH sejumlah berapa? Sejumlah berapa tuh? 3 misalnya gitu ya. Ada 3 NADH dan 2 FADH. FADH itu ekivalen dengan 2 ATP. NADH ekivalen dengan 1 ATP. Dari mana kok kita bisa mendapatkan itu? Dari sini, gitu ya, dari sini. Jadi energi yang ditransfernya seperti itu kalian akan harusnya bisa dipelajari dari perubahan reaksi-reaksi yang terjadi ini. Gitu. Ya, dibaca lagi supaya bisa ketemu kenapa ekivalensi NADH dan FADH menjadi ATP itu seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, ini kalau dalam bentuk yang lebih lengkap, lebih panjang mungkin ya. Ini di siklus Krebs, bagaimana FADH itu terlibat sebagai pembawa energi, misalnya, atau pada degradasi asam lemak, ya juga keterlibatan FADH dan NADH tadi pada sintesis asam lemak,
dan juga pada degradasi suatu asam amino lisin misalnya. Ya, ini keterlibatan dari FADH dan NADH. Sekali lagi, FADH dan NADH hanya sebagai molekul pembawa saja, pembawa elektron, ya, sebagai molekul pembawa elektron untuk terjadinya reaksi tersebut, reaksi degradasi asam lemak misalnya. Jadi FADH dan NADH hanya sebagai molekul pembawa elektronnya saja. Ya, poin kita tetap terbentuknya asam lemak itu terdegradasi, gitu ya, atau terbentuknya suatu asam lemak, gitu. Ya, FADH dan NADH hanya sebagai pembawa elektron saja, seperti itu. Ya, nah artinya dari hal-hal seperti ini, ya hal-hal seperti itu dari serangkaian kita lihat tadi, artinya akan terjadi transformasi energi, ya transformasi energi, ya. Sekali lagi, energi tidak hilang, dia kekal, hanya berubah, transform, berubah bentuknya, gitu ya. Nah, kita bicara transformasi energi pada proses metabolisme ini, artinya nanti kita akan bicara tidak lepas dari bahan makanan, ya, tidak terlepas dari bahan makanan yang kita makan dan akan menghasilkan energi dan panas, ya, energi dalam bentuk panas dan sebagainya, begitu. Jadi kita bicara dalam bentuk transformasi energi ini. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya nanti kita akan bicara kebutuhan kalori, gitu ya, pada jenis-jenis bahan makanan yang akan dapat, yang kita makan, gitu ya, yang kita asup dan seterusnya, dan itu akan kita bahas pada bahasan yang berbeda di bahan makanan. Jadi kita tidak akan bahas lebih lanjut tuh tentang misalnya kalori, kebutuhan kalori, bagaimana perubahan kalorinya dan seterusnya, bahasanya itu akan lebih lanjut di kimia bahan makanan. Di fokus kita di biokimia 2 ini adalah bagaimana bahan makanan yang kita makan itu diubah bentuknya, bisa dimanfaatkan lewat proses metabolisme dalam tubuh. Ya. Ini slide Ibu yang terakhir untuk pembahasan tentang bioenergetika. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan secara langsung di sini, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk tulisan pertanyaannya, tuliskan di Google Classroom. Ibu akan jawab juga dalam bentuk tulisan supaya bisa terbaca dan dipelajari juga oleh teman-teman yang lain. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin Ibu bisa, kita sambil absen ya, kita sambil absen, Ibu share Siakadu dulu, Ibu buka Siakadu. Sebentar, agak lama ini.
Oke, silahkan di scan untuk absennya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yang nggak berhasil scan, boleh menuliskan namanya di chat. Sekali lagi, silakan untuk absensi, silakan scan barcode ini. Waktunya 5 menit dari sekarang. Dan yang tidak berhasil untuk scan barcode, silakan menuliskan namanya di chat untuk Ibu bantu secara manual di Siakadu ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Udah, ada kan aku? Aku live ya.